Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di depan gue sekarang gue ada dua buah Steam Deck. Tapi salah satunya adalah Steam Deck yang baru, yaitu Steam Deck OLED. Kalian bisa lihat yang mana yang Steam Deck OLED? Kelihatan nggak nih? Yes, yang Steam Deck OLED adalah yang satu ini. Mungkin kelihatan sedikit layarnya sedikit lebih gede. Ada yang sedikit berbeda juga di bagian analognya. Dan masih banyak lagi yang bakal kita bahas lengkap di video kali ini. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Nah, ini dia. Dan yes, di atasnya masih ada teks-teks ya. Kita langsung lihat aja ya ke bagian bawah. Nah, untuk charger dulu kita coba cek. Nah, chargernya kayaknya kurang lebih ini sama sih. Nah, untuk charger kita dapet yang sama nih, 45 watt ya. Dan ada logo Steam Deck-nya juga. Dan ini colokan yang UK, karena memang ini unit dari negara UK juga. So, ini dia Steam Deck OLED ya. Ini kurang lebih sih masih mirip-mirip sama yang versi aslinya. Yes, ini ada layar-layar dengan desain by Valve. Buat kalian yang nggak tahu Valve siapa, Valve ini adalah, kalau yang orang-orang jadul mungkin kenalnya, yang bikin Counter Strike ya. Jadi Valve ini adalah yang punya si Steam dan yang bikin si Steam Deck. Oke, jadi kurang lebih begini. Nah, ini sebenarnya kalian bisa dibuka, tinggal digeser aja, tapi gua sayang sih jadi buka biasa aja deh. Jadi dan ya, ini dia untuk case-nya. Nah, ini belum dibuka ya. Jadi masih ada si kunciannya ini. Coba kita tarik. Sakit coy. Nggak bisa guys, nggak bisa ditarik. Jadi kita cut aja. Gampang banget. Langsung terputus. Ya, secara case masih kurang lebih sama ya. Ini di belakang ada tempat taruh charging brick-nya. Jadi makanya dia agak tebel. Masih kurang lebih 11-12 mirip. Cuma katanya ada yang beda nih. Kita lihat aja langsung ke dalam. Oke. Ini dia Steam Deck OLED. Nah, perbedaan pertama pasti kelihatan ya. Yes, tombol powernya ini warnanya orange. Nah, dari segi ukuran sih ini kurang lebih sama, nanti kita compare. Perbedaan kedua adalah ini di bagian analog. Sekarang dia housing belakangnya ini warnanya hitam. Ya, kalau di Steam Deck yang biasa ini juga warnanya abu. Sama desain analognya juga ini agak sedikit beda sih. Nah, kita langsung aja compare. Kelihatan ya bedanya ya. Tekstur aslinya juga ini ada karet yang agak nonjol kayak gitu. Terus tengahnya tuh permukaannya juga surface-nya agak beda. Ukurannya sih kurang lebih sama. Jadi case yang lama juga harusnya bisa dipakai sih. Yes, perfectly fit. Lubang-lubangnya juga semua sama. Oke, so itu tadi buat unboxingnya. Sekarang kita cek ya dari kamera atas apa aja sih pembeda daripada si Steam Deck OLED versus Steam Deck yang versi awal. Pertama, dari segi ukuran layar ini meningkat 0,4 inci ya. Dari 7 inci di Steam Deck biasa jadi 7,4 inci di Steam Deck OLED. Kemudian panelnya juga sesuai namanya pakai panel OLED ya. Sebelumnya pakai panel LCD biasa. Dan panel OLED ini juga punya refresh rate sampai 90 Hz. Jadi kalian bisa main gaming ya sampai 90 FPS juga. Oke, kemudian di bagian belakang sendiri ini kelihatannya nggak ada beda, tapi di bagian dalam lah ada perbedaan. Baterainya dari 40 Wh di Steam Deck biasa jadi 50 Wh di Steam Deck OLED, plus chipset juga turun ya dari 7 nanometer ke 6 nanometer. Walaupun dari segi performance nggak ada peningkatan, tapi katanya ini lebih hemat baterainya. So yes, gue udah mainin Steam Deck OLED selama beberapa hari belakangan, dan gue ada beberapa poin yang gue pengen share. Yang pertama langsung aja dari segi first impression. Ini yang pertama kali berasa banget pastinya dari segi layar ya. Layarnya pakai panel OLED, warnanya kayak jomplang banget sama panel yang LCD-nya ini ya. Terutama buat main game yang punya high dynamic range itu berasa banget bedanya. Dari segi brightness juga lebih terang, dan ditambah refresh rate tadi yang 90 Hz ya. Walaupun gue harus bilang 90 Hz ini paling bisa dipakai di game-game yang ringan kayak gue main Hades, itu bisa sampai 90 Hz dan kerasa memang lebih smooth gitu kan dibandingin cuma 60 Hz di Steam Deck yang biasa. Walaupun demikian ya, di kompetitor pastinya mereka punya layar yang lebih bagus juga. ROG Ally itu 120 Hz, Lenovo Legion Go itu 165 Hz. Jadi pas gua pertama kali main tuh 90 Hz kayak ya oke lah, cuma nggak sewah yang kompetitor ya, walaupun memang kompetitornya itu pakai Windows.
Tapi balik lagi memang dari segi kualitas warna sendiri layar OLED tidak usah dipertanyakan lagi ya, hitamnya benar-benar pekat. Walaupun dari segi resolusi ini tuh sama 800p masih agak rendah dibandingkan kompetitor, tapi berasa karena pakai panel OLED ya ada sedikit berasa lebih dari 800p gitu loh ya. Cuma intinya layar OLED it's that good dan gue sendiri emang ya enak banget lah lihat layar OLED gitu, mata kalian tuh pasti berasa bedanya. Nah, di hari kedua, hari ketiga gue mulai merasa ya semakin dimainin tuh semakin banyak berasa yang beda. Pertama dari segi kontrol, ini tuh berasa lebih oke, kayak dari segi tombol L1, R1 ini lebih clicky. Haptics ya, terutama di bagian analog itu kayak lebih enak gitu, kayak pas neken tuh berasa kayak ngeklik banget gitu ya, kayak hapticsnya trackpad MacBook mungkin kalau kalian bisa bayangin. Karena sebelumnya trackpad yang Steam Deck lama ini kayak oke, cuma nggak yang gimana gitu. Nah, di sini di-improve banget. Dan analognya juga, gue awalnya agak bingung nih, kenapa bentuknya agak ada gerigi kayak gini kesannya di bagian atasnya. Cuma setelah dipakai, ya oke-oke aja sih. Gue belum berasa yang mengganggu gimana, cuma dari segi kontrol enak, dari segi D-pad ini masih kurang lebih sama, cuma yang paling berasa pasti itu tadi tombol trigger L1, R1, R2, R2, sama di bagian trackpadnya. Nah, untuk speaker sendiri ini juga kerasa sedikit ada improvement ya. Kalau kalian comparein side by side, kalian puter lagu yang sama, di Steam Deck OLED sedikit lebih rich gitu. Suaranya lebih punya dynamic kali ya dibandingin sama yang versi standar. Terus ini juga satu lagi yang improvementnya gue belum bahas adalah dia pakai chipset Wi-Fi 6E. Dimana kalau di compare mungkin secara speed itu pasti lebih kenceng di Wi-Fi 6E. Jadi kalau kalian mungkin main yang kayak remote play itu mungkin bakal lebih stabil di Steam Deck OLED. Walaupun ya kalian punya internet di rumah juga harus pakai ya router dengan Wi-Fi 6 atau 6E nanti. Oke, satu yang most improve menurut gue dari Steam Deck OLED adalah dari segi baterai. Nah, kalian bisa lihat sekarang gue bandingin ya, lagi puter Hogwarts Legacy nih gamenya masuk, dan kita di posisi baterai yang di Steam Deck biasa ini 73%, sedangkan di Steam Deck OLED ini 60%. Nah, tapi kalau kalian lihat ya penggunaan dayanya ini di settingan yang sama ya. Di Steam Deck biasa dia pakai 13,1 watt, sedangkan di Steam Deck OLED dia cuma 11,7 watt, jadi turun sekitar ya 10% lah. Tapi dari segi baterai nih, kalau kalian lihat nih ya, gue deketin ya. Nah, di Steam Deck biasa, ini baterai 72%, cuma bisa main sekitar 2 jam 17 menit. Sedangkan di Steam Deck OLED, dengan baterai 60%, dia bisa main 2 jam 39 menit. Tadi 40 ya, baru turun 1 menit. Jadi, baterainya selain lebih gede, dia juga karena lebih efisien chipsetnya, jadi bisa mainnya lebih lama di Steam Deck OLED. Itu yang gue jujur berasa banget. Dan kalau sebelumnya gue tuh agak-agak takut ya guys ya, pas main di Steam Deck biasa nih kayak baterai cepet banget turun 1%. Di sini gue agak lupa gitu ya, agak lupa mesti ngecas. Nah, untuk cari sendiri jujur gue belum tes banget, cuma mungkin gue kasih kalian sedikit sampelnya aja nih, kita sekalian kita B-roll, kita cek ya berapa watt yang bisa dimasukin oleh si Steam Deck OLED, kita compare sama Steam Deck yang biasa. Nah, di luar itu sendiri guys, yang paling surprising sebenarnya adalah menurut gue bobotnya nih dari si Steam Deck OLED, yang mana ini lebih ringan hampir 50 gram nih, kita timbang ya. Oke, Steam Deck biasa 687 gram, sedangkan Steam Deck OLED 637 gram. So yes, persis 50 gram lebih ringan ya dibandingin sama Steam Deck biasa, padahal baterainya lebih gede, layarnya ganti gitu kan. Mungkin layar OLED lebih tipis panelnya, sama bahan yang dipakai gue lihat sih kayaknya masih 11-12 ya. Cuma dari beberapa video yang beredar katanya bagian internalnya juga ada perbedaan gitu. Gila sih, hampir 10% dipangkas beratnya ya, padahal baterai lebih gede. Oke, last one. Dari tadi udah bilang semua yang positif-positif ya. Apa yang negatif dari si Steam Deck OLED? Nah, satu hal yang gue temukan adalah kita tuh nggak bisa konekin SSD ke si Steam Deck OLED. Padahal gue tes di Steam Deck yang sebelumnya, yang biasa, ya kalau kita colokin ya SSD, dia biasanya akan nongol tuh. Langsung bisa di-tag ya, bit mini SSD kita bisa mounting dan open. Sedangkan kalau kita coba ya di Steam Deck OLED, ini kita di desktop mode-nya. Nah, jadi seperti kalian bisa lihat, nggak nongol sama sekali. Gue udah coba ini ke beberapa SSD yang gue punya ya, yang kecil-kecil kayak gitu. Dan nah, jadi buat kalian yang pengen copy games misalnya ya dari PC pakai SSD ke Steam Deck, itu kayaknya bakalan nggak bisa. Dan akhirnya gue sendiri juga download ulang gitu semua langsung dari si Steam Deck-nya aja. One day later. Oke, sorry guys, ada ralat sedikit. Gue udah nemuin caranya biar si Steam Deck bisa baca SSD eksternal. Itu gampang banget. Plus nanti gue juga bakal share beberapa aksesoris ya buat si Steam Deck. Oke, jadi caranya adalah kita matiin dulu nih Steam Deck-nya. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke BIOS-nya dengan cara kita pencet power sama volume plus. Bareng-bareng ditahan.
sampai ada logo Steam baru lepas. Nah, kita sekarang udah di BIOS-nya. Nah, kita ke setup utility, terus kita pilih advance, terus pilih USB configuration. Nah, di sini USB dual role device itu pas awal kalian setup Steam Deck OLED dia di DRD. Nah, ini mesti diganti ke XHCI ya. Ini gue udah ganti sekarang. Tadi awalnya dia di DRD, kita mesti ganti ke XHCI. Udah, kayak gitu aja. Save. Habis itu kita bisa langsung ngetesin. Sekarang kita coba tes. Kalau kalian colokin SSD. Nah, langsung nongol dia SSD. Kita tinggal mount dan open. Oke, jadi gitu aja. Kalau USB Type-C-nya kalian nggak bisa di-tag ya, tinggal diganti settingan di BIOS. Sekalian gue juga pengen share ke kalian beberapa aksesoris buat si Steam Deck. Oke, yang pertama, kalau kalian pengen gedein storage yang ada di SSD internal Steam Deck kalian harus cari yang kodenya ini adalah 2230 ya, SSD-nya bentuk yang kecil. Nah, ini gue lagi cobain dari yang Seagate FireCuda, ini sampai ukuran 2 TB, dan ini official Indonesia ya, jadi ada garansi sampai 5 tahun. Nah, ini dia. Gila, kecil banget ya guys. Kecil banget tapi isinya 2 TB. Ya, ini Seagate FireCuda 520N. Ini yang PCIe Gen 4, jadi kenceng banget speednya. Dan ya, ini nanti tinggal diganti aja ke dalam si Steam Deck-nya. Kita tinggal buka aja nih nanti bagian belakangnya. Terus kita swap, masukin pengganti yang itu, terus ke BIOS-nya install ulang si SteamOS-nya. Yang kedua, kadang kita tuh rada males ya bawa case yang gede kayak gini kan. Walaupun gua tahu nih di Steam Deck OLED yang 1 TB itu kalian dapat case yang slim di dalamnya. Tapi yang in this case gua punya ini tuh nggak ada karena gua beli yang versi 512. Solusinya apa? Solusinya adalah ini guys. Dia tuh ada dijual case yang bisa sekaligus ya, depan sama belakang. Jadi kita nggak perlu bawa case-case yang originalnya. Ini gua pasang dulu. Oke, nah ini case luarnya terpasang. Nah, ini adalah benefit pertamanya, kalian dapat stand ya. Jadi kalian bisa pakai ini untuk berdiriin si Steam Deck-nya. Itu juga bisa. Nah, yang ditambahin lagi adalah case depannya nih. Nah, case depannya ini kalian bisa tutup si bagian layarnya. Nah, jadi aman deh Steam Deck kalian, tinggal diselipin aja di tas. Nah, memang ini gue beli di AliExpress, dan ini sekarang AliExpress kan nggak bisa dibeli lagi ke Indonesia. Nah, ada alternatifnya dari merek JSAUX, itu merek yang lebih bagus daripada yang ini. Build quality-nya menurut gue ya oke lah, terutama bagian belakang ini agak jelek. Kalau yang JSAUX itu dia bisa dapat stand-nya tuh terus bisa terintegrasi. Kalian bisa jepitin power bank, kalian bisa jepitin USB hub, macam-macam ke bagian belakang daripada case-nya. Plus dia juga udah dapat stand, nanti gambarnya gue tunjukin aja. Oke, itu tadi yang kedua ya. Ini harganya sekitar 300 ribuan kalau kalian beli yang JSAUX, itu udah oke banget sih menurut gua, dan dia bisa di-expand ke aksesoris-aksesoris yang lainnya. Nanti linknya gua taruh di bawah. Oke, satu lagi aksesoris buat Steam Deck yang menurut gua juga wajib dipunyain adalah power bank. Nih gua ada 2 sampai power bank dari Anker. Yang ini Anker 737 ya, ini kapasitasnya sekitar 26.000 mAh dan ini bisa sampai 150 watt ngecasnya. Ya, ini kapasitasnya sisa 31% dan ada 2 port USB Type-C dan 1 buah port USB Type-A. Ya, ini bakal cocok banget buat cas Steam Deck, terutama kalau kalian bakalan long flight. Ini gue sudah punya sekitar hampir mau setahun ya, dan masih awet banget ya. Kalau kualitas powerbank Anker nggak perlu diraguin. Dan kalau kalian pengen yang lebih compact, Anker juga bikin ya versi kecilnya ini 10.000 mAh. Cuma memang dia kapasitasnya, powernya ini bisa sampai 30 watt aja chargingnya. Which is memang standarnya daripada si Steam Deck yang lama. Ya, Steam Deck yang baru kalian bisa lihat tadi dia ngecasnya udah bisa sampai 45 watt. Jadi ya memang ini dari segi ukuran menurut gua oke banget ya, compact, minimal bisa bikin baterai kalian nggak ngedrain banget parah. Plus juga si Steam Deck OLED kan sekarang lebih efisien. Nanti kalau kalian beli case yang JSAUX tadi, ini bisa dijepit aja di belakang dan super ya compact sih, nggak perlu yang berat-berat juga. Oke, jadi itu tadi pembahasan buat Steam Deck OLED yang baru dibandingkan sama Steam Deck biasa. Sekarang kita di unboxing dan bahas lengkap ya, semoga informasinya bermanfaat. Dan kalau gue bisa conclusion, upgrade yang dikasih Valve di sini memang wah banget. Gue jujur agak surprise ya. Kan padahal gue dengar-dengar gosipnya Steam Deck nggak bakal keluar lagi. Ternyata dia keluarin yang ini versi yang orang-orang emang tunggu banget gitu loh kayaknya. Yang emang layarnya di-upgrade, baterai jadi lebih hemat ya, terus performance juga walaupun nggak ada peningkatan tapi efisiensinya meningkat ya, yang mana dibutuhin banget dari sebuah handheld gaming PC
Dan ya, kalau bisa dibilang buat kalian yang udah punya Steam Deck pertama, nggak wajib memang upgrade ke OLED. Tapi kalau kalian belum punya Steam Deck dan pengen nyobain, ya menurut gua ini oke banget sih. Terutama harganya juga sekarang mungkin masih lebih manusiawi ya dibandingin awal-awal kemarin pas kita bahas tahun 2022 gitu ya. Itu sampai 20 jutaan, 30 jutaan. Sekarang itu starting untuk yang versi yang gua coba ini yang 512, itu sekitar 13 jutaan. Ini kita dapat dari Studio Ponsel. Jadi thank you juga Studio Ponsel yang udah kasih kirimannya cepet juga. Ada juga versi 1 TB yang mana harganya juga lebih tinggi ya. Dan dia juga dapat fitur-fitur tambahan kayak casingnya tadi pas kita unboxingnya kita sempat cobain tuh case-nya bisa dibuka nggak jadi case yang slim. Itu dia dapat case yang slimnya tadi sama layarnya juga sama kayak layar yang versi 512 tahun lalu yang mana dia pakai layar yang matte yang anti fingerprint. Jadi yang ini sih gue penasaran pengen coba yang kaca yang glare karena menurut gue OLED itu paling bagus di kaca yang glare. Kalau yang ini yang anti glare. Jadi bedanya gitu yang 512 sama yang 1 TB. Oke? Dan ya untuk gue sendiri, menurut gue untuk gaming, kalau dari segi handheld gaming yang bisa mainin game-game PC, Steam Deck paling gampang, masih paling easy to use ya dibandingin Windows. Windows memang secara fitur mungkin lebih lengkap, bisa mainin game library lebih banyak, tapi kalian mesti ribet dengan drivernya, mesti di-update lah, kadang-kadang ribet sini-situ. Ya lebih istilahnya nggak gampang buat kalian yang baru pengen main gaming PC lagi gitu. Nah Steam Deck memudahkan banget lah bisa dibilang. Dan ini yang bikin gue juga balik lagi ke dunia handheld gaming PC. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, kita diskusi aja langsung di kolom comment section di bawah. Bantu dengan klik tombol jempol. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa juga subscribe ke Best Data YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Handheld, ya penutupan tahun ya. Steam Deck OLED. I say, hey, what's going on?